Kan tidak selalu senjata itu cocoknya toyan misalnya. Saya paling cocok senjata toyan. Tahu-tahu berkelahi ngejar penjahat, penjahatnya di gang kecil gini. Toyan nggak cocok di gang kecil. Gitu. Jadi kita harus bisa banyak senjata. Nanti pada saat ketemu itu mana yang paling cocok itu yang dipergunakan. Jadi presentasi bisnis penting, presentasi produk juga penting. Nggak bisa dibilang mana yang lebih cocok. Gitu. Tapi harus dipelajari semuanya dulu. Nah, jangan ragu-ragu untuk belajar. Dan belajar itu dari YouTube sum-sum itu banyak ya. Saya baru 2 hari aja ngikut udah dapat dokter Lidi, dapat dokter Amin, udah bagus banget gitu. Ya kan, belum punya Pak Niko, belum punya yang lain-lain lagi gitu. Nah, itu kita serap semua, cari ilmu-ilmunya apa. Jangan pernah merasa kita sudah pintar. Terus akhirnya nggak pernah nonton lagi. Banyak yang salah. Mereka sudah leader besar. Mereka merasa begitu lalu udah nggak nonton lagi. Kalau gitu kita tidak berkembang karena banyak sekali orang-orang yang punya sudut pandang yang berbeda, yang menarik, yang sebenarnya bisa kita ambil untuk dijadikan senjata tadi. Ya, kayak 2 hari ini saya share loh. Sebelum share itu saya tonton loh. Karena kalau nggak gitu saya nggak berani share nanti. Dok itu yang ini gimana ya? Wah, terus kita nggak tahu yang benar aja gitu. Dan kalau kita rajin melakukan itu, duplikasikan itu kepada downline. Kalau kita beserta downline semua rajin melakukan itu, aman. Nggak usah kita ngajarin, dia pintar sendiri. Seperti yang saya share berapa 3-4 hari yang lalu yang tentang Ibnu, ada yang nonton? Tentang apa? Ibnu, Pak Ibnu. Oh iya. Dia pintar-pintar sendiri, kenapa? Ya nonton belajar sendiri gitu. Jadi Anda beserta seluruh downline harus terus ikut ini, terus update, terus nonton, terus. Dan WhatsApp itu nggak boleh, karena nggak dibuka ya. Terus tanya, saya baru share kemarin, terus tanya, dok gimana sih? Misalnya ada yang tanya nih, dok gimana sih cara kontak dokter? Ya saya tinggal bilang, loh kan saya baru share dari dokter Ani itu ada penjelasan tentang kontak dokter. Terus ya baru, kamu nggak nonton ya? Enggak. WhatsApp kamu buka nggak? Enggak. Ya sudah gitu. Mau sukses gimana ceritanya? Nggak akan gitu kan. Bahkan bukan cuma dari Zoom aja gitu. Ya kan, pagi ini kemarin saya paksa diri saya. Orang bisa berhasil atau enggak tergantung dari kemampuannya memaksa diri. Betul ya? Kalau kita tidak memaksa diri kita, ya semua orang mau enaknya aja. Akhirnya ya gagal. Makanya kemarin saya gara-gara media, saya harus beli 2 buku. Karena udah lama tidak baca-baca nih. Kayaknya pikiran saya kok kurang fresh gitu. Kan saya untuk begini harus punya ide baru, harus punya sesuatu yang baru yang saya berikan pada member. Kalau enggak, coba saya ngomongnya sama terus gitu. Ya bosan lah membernya, datang lagi. Apalagi yang senior gini udah tahu dia ceritanya kan. Dia udah wah malas sudah gitu. Justru saya beli 2 buku kemarin, itu menarik. Salah satunya tentang kebiasaan, bagaimana kebiasaan itu terbangun, bagaimana kebiasaan itu dari sisi kedokteran dianalisa gitu. Ternyata ya kalau kita membuat kebiasaan buruk itu merugikan sekali, kalau kita kebiasaan baik itu menguntungkan sekali. Karena otak kita tidak bisa berpikir pun karena stroke, cacat atau karena infeksi dan lain sebagainya. Ternyata kebiasaan itu tetap berjalan. Itu otomatis. Makanya dengan belajar gini, menarik loh, gini ya. Sekarang kita tinggal nyari nih, karena saya belum selesai baca bukunya, baru sedikit. Katanya gini, dengan mengubah satu kebiasaan saja itu kita bisa pengaruh ke semua. Ini buku yang menarik, makanya kalau dibaca nggak ada ruginya gitu kan. Nah, contohnya gini nih, perang Irak, terus waktu itu kerusuhan terus, bom terus di sana sini gitu kan. Nah, orang Amerika didatangkan bingung ya, didatangkanlah satu ahli yang khusus mempelajari tingkah laku. Nah, ini ilmunya dia khusus. Lalu dia amati, apa sih? Di mana awal mulanya terjadi kerusuhan? Ternyata dipola sama dia. Pertama, orang itu akan datang berkumpul 3-5 orang di lapangan tiduran itu. Habis itu mereka akan ngobrol-ngobrol, panas sendiri. Panas, mereka mulai ngomong keras-keras katanya. Yang lain ingin tahu, mulai datang merapat. Akhirnya jadi gerombolan besar mulai mereka ada yang pintar ngomong, mereka mulai terprovokasi, akhirnya mulai ribut, dan sebagainya. Habis itu apa yang terjadi? Datanglah dagang-dagang makanan. Kan dagang makanan jualan dari untung. Mereka makan segala macam. Habis itu nanti ada yang memulai melempar batu kemana gitu. Oh, banyak ini, perang, misalnya kaca satu pecah, terjadilah kerusuhan. Ini diamati polanya tuh begitu. Terus dia datang dia bilang ke pemerintah Irak, bisa nggak sih kalau pedagang makanan ini kita larang masuk lapangan dan radiusnya dijauhkan, jadi jauh dari lapangan? Bisa, kata pemerintah Irak. Ya sudah, dilakukan aja. Nah, terus diamati lagi, satu hari terjadilah pola yang sama. 3-5 orang
mulai jadi banyak, mulai teriak-teriak, ya kan? Teriak-teriak, mulai sore kelaparan semua, nggak ada yang dagang. Mereka bingung, mulai cari dagang semua, dagang nggak ada. Jam 8 malam pulang semua, nggak ada kerusuhan. Jadi caranya dia cuma mempelajari tingkah laku, kebiasaan orang. Dan kalau kebiasaan itu berubah, beres. Itu contohnya gitu. Nah sama, kalau kita mau sukses di AFC juga, dia juga pelajari ada seorang ya, orang ini gemuk, gendut. Ya. Saya nggak bilang bapak ibu yang gendut di situ ya, tapi orang ini gitu. Gendut, habis itu masalah hidupnya gitu. Pokoknya loser lah, orang yang kalah gitu ceritanya. Jadi karirnya nggak bener, pola makannya nggak karu-karuan, semua dimakan, badannya nggak sehat gitu ya. Akhirnya suaminya menceraikan dia. Nah, saat suaminya menceraikan, tiba-tiba dia kayak orang gila gitu. Jadi sampai menteror suaminya, nelpon matikan gitu ya. Habis itu datengin pasangan suaminya yang baru, mabuk, teriak-teriak mau bakar apartemen di sana gitu, sampai urusan polisi dan sebagainya gitu. Nah, orang ini diteliti. Ternyata beberapa bulan kemudian, 4-5 bulan kemudian, kok menjadi orang yang totally berbeda. Dia jadi orang yang langsing, sehat banget, jauh lebih muda tampaknya dibanding dulu. Dia lari maraton, dia kuliah S2, dia pacaran lagi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nah, orang-orang seperti ini dikumpulkan banyak, lalu sama mereka diteliti. Diteliti bukan hanya tanya jawab, tapi juga sampai listrik otaknya semua diukur berdasarkan keilmuan kedokteran. Nah ternyata terjadilah hal yang menarik. Orang ini waktu diwawancara dia bilang, kamu merokok enggak? Dulu ya. Terus sekarang udah 4 bulan ini berhenti merokok. Kok bisa? Gitu? Ternyata orang ini pun tidak mengetahui dirinya sebenarnya bagaimana. Gitu. Cuma dia cerita. Jadi waktu kasus dengan suaminya itu lalu cerai dan sebagainya begitu, dia frustasi sampai ditangkap polisi segala macam. Akhirnya dia pikir, kok hidupnya kayak gini ya gitu. Frustasi masih. Terus daripada frustasi begini, apa yang dia pingin di dalam hidupnya dia mau lakukan. Ternyata seumur hidupnya itu dia pingin lihat piramid. Jadi ya udah dia berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir nginep di satu hotel yang murah karena dia tidak punya uang kan. Bangun tidur itu kamarnya gelap semua. Tiba-tiba dia merasa sedih sekali, merasa jadi orang yang gagal, orang yang tidak berguna dan sebagainya. Terus dia cari rokoknya dia, dihidupkan. Ternyata kok bau plastik terbakar. Ternyata bahkan bukan rokok yang dihidupkan, tapi ballpoint plastik disumbat gitu. Jadi dia akhirnya tambah nangis lagi. Entah somehow hari itu dia sedih banget gitu. Jadi ketemu hal begitu dia tambah merasa hidupnya hancur karena dia pikir apa? Aku merokok aja salah gitu. Merokok aja nggak bisa gitu. Akhirnya dia nangis ketaruan, mau keluar nyenggol teko pecah gitu. Tambah lagi dia emosi di sana. Dia merasa pokoknya dunia itu kiamat. Tapi dia sudah janji mau lihat piramid, dia sudah lihat lihat piramid. Di jalan tuh dia mikir, kok hidupku ini kayaknya nggak ada apa-apanya lagi yang tersisa. Gitu. Artinya ya mungkin tinggal bunuh diri aja beres. Gitu. Tapi terus dia mikir, bagaimana kalau dalam hidupnya sekarang ada satu tujuan yang dia ingin capai. Terus akhirnya dia pikir, oke dah, kalau gitu tujuannya apa? Terus ngawur aja. Dia lihat padang pasir itu, dia bilang, saya akan kembali ke sini dan menyeberangi padang pasir itu. Gitu. Terus dia pikir, wah kalau gitu nggak punya uang toh. Aku perlu siap-siap nih supaya bisa nyeberang ini gimana? Ya udah, tahun depan, sorry ya lupa saya. Nah, akhirnya dia pikir punya cita-cita nyeberangi padang pasir, dia pasti ada waktu yang dia butuhkan gitu. Akhirnya dia kasih waktu setahun. Oke dah, setahun aku mau ngumpulin duit. Dan yang jelas dengan badan begini, aku nggak bisa nyeberangi padang pasir ini, mati ya kalau jalan. Jadi apa yang paling penting sekarang? Yang paling penting ternyata bagi dia adalah berhenti merokok. Jadi dia langsung berhenti merokok pada saat itu. Nah berhenti merokok kan keinginan rokoknya keras. Ternyata ini membawa ke kebiasaan-kebiasaan lain yang baik. Gitu. Karena dia pikir berhenti merokok ini ketagihannya keras, terus daripada pikir ketagihan sekalian badannya gemuk, dia sekalian olahraga lah. Gitu. Ternyata olahraga ini lama-lama akhirnya sampai lari segala macam, akhirnya sampai dia karena perlu persiapan ke padang pasir, dia sampai akhirnya ikut maraton segala macam. Ternyata dia jadi disiplin bangun pagi, tidak malam, akhirnya tidak minum. Akhirnya semua kebiasaan baik terbentuk sehingga dia berubah seperti tadi dalam waktu beberapa bulan, dia adalah orang yang sangat berbeda. Gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari buku ini adalah kita semua juga sama, pasti, ya kan? Karena tadi itu orang Irak itu cuma dagangnya dipergi itu aja, kerusuhannya berhenti gitu.
Makanya saya mikir lucu juga waktu di Indonesia yang kerusuhan itu kan dibuat itu. Ternyata ada partai yang pakai mobil ambulan yang nunjukin makanan ambulannya. Karena kalau nggak ada makanan sudah tahu mungkin mereka sama-sama belajar dari hal ini kan bahwa kalau nggak ada makanan bubar ini masanya gitu. Jadi sampai nunjukin makanan gitu. Nah, hal seperti ini kan bisa kita pelajari karena pasti nanti akan terjadi gitu. Nah, maksud saya, ayo kita membuat 1-2 kebiasaan baik di dalam bisnis AFC ini gitu. Sehingga kita bisa berubah, bisa berhasil. Anda semua bisa jadi musiko, ya kan? Nah, kebiasaan baik apa itu? Terserah. Kalau bagi saya adalah tadi, setiap hari harus mempelajari sesuatu yang baru, lalu harus menerapkannya. Jadi cuma bukan belajar doang, dicoba. Dengan cara begini saya yakin semua akan berhasil berkembang. Karena kalau kita belajar sesuatu yang baru tiap hari, ya, katakan 2 video tiap hari, gitu, ya kita pasti tambah pintar. Kalau kita udah tambah pintar, terus kita memaksakan diri berlatih sesuai dengan video itu, ya pasti kita tambah lama tambah tajam dan pasti akan berhasil. Karena kita kan sebenarnya cuma cari partner 2 orang, 4 orang. Kita bukan nyari downline sebanyak-banyaknya, enggak gitu ya. Yang memang downline bagus omset kan ya. User pun itu omset bagus. Tapi kalau yang kita cari sebenarnya adalah orang-orang yang mau bergerak, yang memang punya visi sama seperti kita, yang memang mau mengubah kehidupannya dan sebagainya. Jadi di sana. Nah, untuk itu kita perlu ilmu dong pasti. Ya, karena orang ini pertama dia nggak tahu nih tentang IC dan sebagainya. Mungkin pembicaraan awalnya pembukaan pikiran, masa depan ini mau kemana sih? Anda ini mau apa sih? Masa depan Anda itu akan jadinya bagaimana? Nah, ada alternatif untuk mengubah hidup. Anda ingin begini terus atau ingin, misalnya pembicaraan awalnya dari sana itu bisa kan? Tapi bisa juga dari produk. Ini orang sudah kaya, sudah sukses, gitu ya. Kalau kita bilang Anda bisa mengubah hidup, ubah apanya lagi kan pikiran mereka gitu. Tapi kita bisa ngomongin dari regenerasi sel. Ini loh, sel Anda jadi tua ini. Nah, ini sel-sel kita. Bagus nggak kalau kita bisa regenerasi sel sehingga jadi muda? Nah, itu kan menarik gitu ya. Jadi bikinlah satu kebiasaan baru yang menurut saya yang paling sederhana itu tadi, belajar setiap hari tentang IC dan terapkan. Karena kalau nggak dilatih percuma. Ya, makanya kalau nggak dicatat, hari ini pun pasti semuanya akan lupa. Sampai rumah Anda lupa. Tapi kalau Anda catat nanti di rumah bisa diringkas lagi. Nah, kalau perlu dadakan training online, nggak ada materi, ya materi ini aja bawakan. Mereka akan ya benar ya. Mereka akan semangat untuk belajar. Nanti ujungnya pasti keberhasilan. Itu. Nah, memang tiap orang ada titik hot button-nya masing-masing orang yang berbeda. Saya pun dulu mengalami itu. Jadi kalau saya cerita kehidupan saya kan, kecilnya saya nakal banget. Jadi kelihatan mukanya teroris dikit gitu ya. Saya waktu kelas 1, 2, 3 itu satu kelas di atas saya, kelas saya dan satu kelas di bawah itu semua nggak berani sama saya. Karena saya sangat berani dan sadis. Jadi kalau berkelahi benar-benar orang sampai berdarah-darah, sampai kepalanya saya jambak celupin ke kolam. Padahal itu orang kecil, jadi mungkin sudah bakat sadisnya ada. Nah, terus saya pindah sekolah nih ke sekolah baru yang tidak ada yang bully saya, juga tidak ada yang guru yang marahin saya, juga tidak ada. Tapi entah kenapa, karena saya masih kecil saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba saya jadi orang yang pemalu, pendiam, kuper gitu. Ya, kalau jalannya kayak di film-film terus berpikiran pasti ngeliatin saya nih, pasti ini gimana kelihatannya jalannya waktu itu yang dipikir. Jadi orang yang diam itu banyak berpikir. Orang yang banyak ngomong gini malah nggak mikir apa-apa, otaknya kalau diam ya dia diam gitu. Saya tahu karena saya pernah di fase itu. Jadi dari kelas 3 SD ke kelas 6 SD itu bagi saya dunia ini ya kalau dibilang saya tetap mainan. Saya punya teman juga gitu, tapi bagi saya dunia ini tidak berwarna. Nah, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang seperti itu. Atau mungkin karena seperti itu terus dari kecil jadi rasanya ya begini inilah hidup gitu. Tidak pernah mengalami hidup yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar berwarna, yang benar-benar bersemangat, yang benar-benar bahagia gitu. Nah, terus apa yang membuat dokter ini berubah gitu ya? Saya bilang tadi tiap orang pasti ada hot button-nya. Hot button-nya apa tuh tiap orang pasti beda-beda. Kita nggak bisa tahu. Nah, bagi saya sendiri karena waktu 1 SMP saya ada suruh teman cewek untuk dia jadi juara karena bagi saya dia pintar. Terus dia malah balik ngomong harusnya dokter Yudi ini harusnya kamu yang juara. Saya bilang dari sisi mana saya juara? Karena saya ingin juara dari SD, saya ingin. Karena kalau SD kalau juara kan disuruh maju ke depan dikasih hadiah ya. Saya sampai berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, juara dong. Juara 3 aja, sekali aja gak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau Anda sama nih di AFC mau jadi musido, terus berdoa
doang, yang nggak akan kejadian gitu loh. Tapi kalau ada action yang nyata pasti jadi. Nah, singkat cerita, saya nyarankan dia, malah dia nyarankan gitu. Saya bilang, dari sisi mana Anda melihatnya? Kamu pinter. Pinter dari mananya? Karena nilai saya jelek semua kan. Terus dia bilang, kamu tuh pinter ya. Cuma kamu tuh tidak belajar aja. Kalau kamu belajar 15 menit sehari, pasti hebat. Saya bilang, ngawur aja kamu ini. Terus dia tanya, kapan belajar terakhir kamu? Coba ingat. Saya ingat. Memang nggak pernah belajar. Jadi, ya kalau nggak tahu apa-apa ya wajar kan gitu. Terus karena saya mengakui, jadi ada fase ya, dimana kita harus mengakui diri kita tuh ada kekurangannya gini, itu kita mengakui kan. Kalau kita nggak ngaku sakit, nggak berobat kan. Nah kita ngaku oke lah kita nggak belajar, ya udah kalau gitu saya nurut. Saya akan belajar 15 menit sehari. Tapi dalam hati saya, tapi cuma 15 menit tuh ya. Tapi dia bilang, buat 15 menit. Tapi serius tuh, artinya gini, kamu pada saat belajar jangan baru mulai belajar terus berhenti, enggak. 15 menit itu 15 menit yang intensif, artinya 15 menit benar-benar kamu belajar efektif 15 menit. Saya bilang oke gitu. Nah saya belajar 15 menit. Nah ini beda sekali. Kalau dibilang saya dulunya nggak belajar, ya saya belajar juga. Tapi kan dengan ibu saya yang menunggu di belakang. Nah, sapu lidi siap, dipukul. Kita buka buku ini sambil dalam hati maki-maki ibu. Belajar ini apa gitu loh. Gitu. Jadi kalau dibilang masuk pelajarannya mana? Yang ada kita jengkel gitu loh. Nah anak-anak bapak ibu ini bisa jadi di rumah juga gitu kan. Ayo ini takut. Aku nggak bisa. Dia ngomong sendiri, nggak masukin pelajarannya. Gitu. Akan beda kalau memang kita ikhlas belajar. Makanya di sini juga kalau ada ikhlas belajar di IFC pasti pelajarannya masuk. Pasti nyerapnya benar gitu. Karena nggak ada yang bisa memaksa diri kita untuk sukses kecuali diri kita sendiri kan. Singkat cerita, 15 menit sehari, akhir semester, juara saya. Yang kagetnya bukan juara kelas, bukan juara 3, bukan juara 2, bukan juara 1, juara umum 3. Langsung percaya diri kan. Sejak 1 saya juara umum 1 terus. Hidup saya berubah dalam segala aspeknya gitu. Seperti sekarang kalau saya main jaringan, saya sudah yakin saya akan sukses dari awal. Saya yakin saya bisa bawakan training. Saya yakin semuanya jadi yakin karena sudah merasa di atas angin gitu. Nah, hot buttonnya ya itu tadi belajar 15 menit sehari. Sederhana, ya kan? Kalau kita tanya orang mau nggak belajar 15 menit sehari nanti jadi seorang juara dalam kehidupan Anda? Ya lucu juga kayaknya, tapi itu it's happen gitu. Nah, jadi ayo luangkanlah waktu sekarang misalnya oke, saya kasih 1 jam untuk IFC dalam hidup saya untuk belajar tiap hari. Ya 1 jam itu jangan main-main. Sudah pilih video mana yang bagus sama segala macam, lalu play 1 jam konsentrasi, catat. Pasti berubah ya kan? Terus saya kasih lagi 1 jam untuk saya bergerak, tapi efektif loh. Jadi 1 jam itu sudah susun daftar nama, sudah begitu orang oke mau ketemu atau apa, ya terapkan ilmu-ilmu tadi yang didapat gitu. Dan ini dilaksanakan tiap hari, pasti berhasil. Dan kita bicara pada mereka, saya cari partner untuk bekerja di sini, ya. Cari partner untuk bekerja. Jadi bukan Anda sakit, Anda pasti sembuh, ya itu juga satu gerakan sih. Dan itu tidak menutup kemungkinan yang sakit ini lalu mengalami kesembuhan yang luar biasa, lalu dia akhirnya dibukakan pikiran ke bisnis lalu jadi leader kita, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau kita ngomong sama-sama yang masih sehat, ayo saya cari partner untuk apa? Untuk jadi kaya, untuk kerja di perusahaan terbaik. Ya kan? AFC ini perusahaannya baik kan? Baik. Nah, mungkin ada yang bisa bantu saya jelasin baiknya itu dari sisi apa? Buktinya apa? Buktinya yang Indonesia aja sampai dikejar supaya dapat memes gitu loh. Jadi member lebih gitu. Tindakannya ya, sampai memes saja dikejar supaya masuk. Biar boleh dibilang ini direkomendasi oleh dokter pun sah gitu ya. Oke, lagi mungkin ada. Sangat Support sistemnya sangat bagus. Betul, mungkin pemain jaringan dulunya. Jadi tahu kalau di sini support sistemnya sangat baik, betul. Betul. Karena seperti saya bilang tadi loh, di sini ilmu kececeran. Malah terlalu banyak untuk kita serap semua gitu. Jadi kita bukannya takut nggak ada ilmu di sini. Ilmu tuh banyak, tinggal seberapa kita mau ngejar. Wah, saya mau ngejar, saya mau sukses lebih cepat lagi ya. Tonton 5 video sehari. Wah, videonya tiap hari cuma 1-2 yang baru. Bayar 300.000. Kita kan tim semut kok. Bayar 300.000 ke Bukena, masuk ke website. Di website kita sudah simpen semua itu terfiling. Anda tinggal pilih yang mana. Gitu. Jadi di sini sangat bagus dari sana. Lagi ada yang bisa bilang bagusnya gimana? Kalau saya meninjaunya, nah makanya ini penting untuk kita ikut. Kayak acara waktu ini di Borobudur, penting banget untuk kita ikut. Yang nggak datang ke Borobudur,
dia bersemangat banget, terinspirasi banget di sana gitu ya. Pembicara pertama aja ya kayak siapa yang petani itu Bu Enti Sitorus. Itu aja saya sendiri terbakar, hampir gabung lagi dari tempat. Ya kan? Yang kedua tuh yang dari mana tuh? Dari Batam. Juga luar biasa itu. Sampai giliran saya bicara, saya meditasi berapa kali itu ke belakang karena harus menyiapkan yang lebih hebat lagi dari mereka. Masa Bu Sido kalah gitu kan? Untungnya hujan, jadi nggak kelihatan. Hujan buyar soalnya. Ya untung dan rugi ya. Nggak sempat show off tapi juga untung juga gitu. Nggak terjadi pertarungan yang sebenarnya gitu. Karena Pak Niko sudah tepuk-tepuk gitu. Siapa Bu Sido sebenarnya gitu. Pak Niko kalau manasin saya gitu. Nah artinya apa? Banyak kelebihannya. Kalau dari sisi saya lihat gitu. Rekor murinya 3. Analisa aja. Rekor muri pertamanya karena apa? Penerbang. Di cruise. Kapal cruise. Artinya grand launching di kapal cruise dengan peserta terbanyak. Waktu itu 1.000 orang yang lebih. 1010. Nah, artinya apa? Ini perusahaan yang kreatif loh. Kok bisa-bisanya dia mikir mau launching itu di kapal pesiar biar lain? Kok bisa dia mikir dimasukkan muri? Kok bisanya dia berani organize 1.000 orang? Nggak gampang. Siapa yang dulu ikut Singapura? Dari Surabaya? Kalau dari Jakarta, wow. Karena airport itu, begitu saya nyampe, saya kaget. Kalau di situ kita datang belakangan. VIP dong. Begitu kita datang, wih airport isinya orang AFC tok semua gitu. Jalan itu, waduh empal-empalan. Jadi wow, ternyata 1.000 orang tuh banyak, saya baru mikir begitu. Terus mau berangkat terbang kapan nih, terus pokoknya repot lah itu. Makanya ini ke Dubai, sayang nggak jadi. Dubai 3.000 mestinya sekarang populer. Makanya sekarang perusahaan, ayo ke Turki aja, ke Turki apa ngurang yang 3.000 ini gitu, karena 3.000 banyak banget gitu, penerbangan aja sulit. Nah, intinya saya dapat menangkap bahwa ini perusahaan yang luar biasa, yang kreatif, yang berani bermimpi, berani mewujudkannya, dan hebat bisa organize gitu. Itu dari Muri yang pertama. Muri yang kedua apa? Pembayar bonus terbesar. Itu penerbangan. Penerbangan. Import barang. Jadi waktu sulit barang, dia ngimpor pakai pesawat. Ingat loh, ngirim pakai kapal dengan pesawat bedanya jauh. Nggak percaya? Coba aja kirim produk yang agak jauh ya, kemana gitu. Terus pakai jalan darat. Atau gini lah, dari Surabaya ke Jakarta, jalan darat, kereta api misalnya. Paling bayar 10.000. Coba kirim pakai pesawat. Hari ini juga nyampe berapa? Gitu. Jadi itu kelihatan bedanya. Nah perusahaan sebenarnya rugi besar. Bayangin dari Jepang loh ke sini. Harusnya kapal laut murah banget. Tapi ini pesawat semua. Tapi mereka tetap jalankan. Ya. Pak Niko bingung, ini gimana nih? Pak Ernest kan para gubernur jalankan. Karena apa? Banyak member kita ratusan ribu menggantungkan hidupnya di sini. Kalau mereka nggak dapat produk, mereka nggak bisa jualan, mereka nggak dapat income. Lebih baik kita rugi daripada mereka tidak dapat income. Dan itu dilakukan berkali-kali. Artinya apa? Rekor yang kedua ini menggambarkan apa? Perusahaan itu benar-benar bela-belain kita. Bukan sekedar cari untung sebanyak-banyaknya. Kalau cari untung sebanyak-banyaknya, dia akan seperti jaringan yang lain. Nggak ada produk ya sudah. Semua terganggu kok, ya kan? Semua juga nggak bisa kirim kok. Ya udah, biarin nanti 3 bulan ya 3 bulan lagi datang. Tapi mereka berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang Pembayaran itu tadi. pembayaran bonus terbanyak. Jadi kalau kita nggak usah lagi berdebat, ada jaringan lain, mereka bilang saya punya ini lebih hebat, bonusnya lebih gede, nggak usah ngomong begini begitu. Sudah pernah bayar bonus berapa sehari? Kita 112 apa 120 M satu hari. Artinya ya luar biasa kan? Saya aja dapat 7 M lebih bonus tahunan toh. Iya, artinya dan itu masuk. Makanya kalau saya presentasi saya pasang di buku tabungan, kan itu sudah dipojok pajak semua. Berani dong kita dengar itu. Pasang di buku tabungan kelihatan berapa M di tabungan saya. Artinya apa? Bukan lagi untuk didiskusikan. Jaringan lain itu nggak ada yang bayar segitu. Mereka gambar-gambar saya dapat 150 juta sebulan. Padahal pada saat dikejar benar tidak 150. 150 dulu pernah yang paling tinggi bonusnya ada 150 juta gitu. Kalau di sini bonus M sebulan itu sudah hal yang biasa gitu kan. Belum bonus tahunannya. Artinya apa? Kalau kita mengklaim diri sebagai perusahaan yang membayar bonus terbesar, sudah pasti terjadi. Gitu. Itu kan sudah rekor muri. Gitu. Jadi, nah dari sini kita bisa lihat sih perusahaan yang gede, perusahaan yang tidak pernah mengingkari ya. Di sini ada yang bonusnya belum pernah dibayar atau ditahan perusahaan ada? Nggak ada kan? Saya protesin nanti kalau enak kan? Kalau di perusahaan lain belum tentu, ya kan? Banyak yang ditahan, alasannya
bukan berupa uang cash, berupa cicilan mobil. Dipaksa, kalau mau tak kasih, kalau nggak mau ya sudah, bonusmu yang ini hilang. Akhirnya ngambil. Setelah ngambil, waktu bonus turun, nggak bisa nyicil, diambil mobilnya sama leasing. Akhirnya kembali lebih melarat lagi karena harusnya bonus yang diterima nggak diterima, malah keluar uang lagi untuk nyicil, akhirnya hilang semua. Ini kan berbeda. Jadi itu. Nah, jadi yang saya ingin omong di sini, kita untuk berhasil di IC itu gampang, ya. Dan shortcutnya tuh ada. Gitu. Gimana? Kan gini, kalau mau berhasil semuanya mau, ya. Terus kalau yang jelas semuanya pasti ingin dengan cara yang mudah, ya kan? Ada yang mau cara yang sulit? Kalau dulu kita sulit tuh, pertama kali juga, makanya kalau kita, wah enak loh, yang duluan, duluan juga yang bertahan siapa? Karena kita dulu nggak ada materi, yang nggak ada. Gitu. Saya nggak tahu, upline saya juga nggak aktif gitu. Saya register itu ya coba-coba pencet-pencet itu, web itu coba pencet-pencet, kalau nggak bisa saya bingung, telepon susah. Tanya, itu pertamanya begitu. Produk juga nggak tahu gitu. Jadi ya udah, pokok kita geraknya begitu, produk juga kosong langsung. Jadi saya bergabung itu begitu gerak 2 mingguan, langsung produknya kosong 3 bulan. Terus nanti 3 bulan itu produknya datang kira-kira setengah dari bornya ini. Mungkin nggak sampai setengah dari bornya ini. Habis itu kosong lagi 2 bulan. Tapi dengan situasi begitu saya dapat tiket ke Jepang 2 loh. Jadi bisa, yang penting tergantung dari kita semua. Malah justru barang langka itu saya bilang, kamu mau, kalau kamu mau beli inden. Kalau nggak mau inden gimana? Gabung diamond saya kasih 1 kok. Kalau nggak diamond, kamu inden. Akhirnya orangnya gabung diamond. Karena produknya bagus. Nah jadi semua itu tergantung kita. Jadi kalau sekarang Anda toyo, Anda gagal, ya, lihat sekitar Anda. Ya. Kemarin siapa kemarin ya? Jadi samurai. Jauh lebih cepat. Di rank yang lalu dia 6 bulan, sekarang 4 bulan. Loh, kok yang begitu? Banyak yang seperti itu. Yang orang-orang baru bergabung langsung dapat berapa tiket? Banyak. Nah, Anda yang sudah lama kok kalah? Gitu. Ya berarti ada sesuatu yang salah. Yang salah itu apa? Pertama pasti mindset. Kalau kita udah pikir, wah ini nggak mungkin nih, wah ini susah, ya sudah, pasti susah. Ya, tapi kalau kita mandangnya ini mudah, ini mungkin, ya itu mungkin dan mudah. Dan pada saat kita prospek, pikiran kita positif pasti jauh lebih bagus daripada pikiran kita negatif. Karena gini tuh, seperti saya misalnya sekarang, prospek siapapun, misalnya saya mau prospek bapak ya saya pasti berani. Karena apa? Ya memang saya mengalami semua hal baik, pikiran saya semuanya baik tentang AFC gitu. Ya kan? Pak ini benar loh Pak, ini harus gabung. Karena Pak ini loh bisa mengubah hidup kita dan lain sebagainya gitu. Pikiran saya positif banget. Ya, karena saya sudah mengalami. Tetapi bisa nggak kita tidak mengalami tapi pikirannya positif? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara melihat bukti-bukti tadi, fakta-fakta tadi. Nah ini yang harus kita lakukan. Karena kalau pikiran kita negatif ya susah. Ya. Misalnya kita berpikiran, wah undercutting susah ya. Gitu kan? Kalau Surabaya kan saya dengarnya begitu. Nah coba tonton Dr. Armin tuh. Ya, dia bilang apa? Saya baru nonton tadi pagi tuh. Dia bilang saya nggak kepikiran sama sekali dengan undercutting. Karena apa? Ya nonton sendiri ya. Supaya nonton gitu. Tapi artinya apa? Ini pola pikir loh. Makanya grup berkembang gede karena mereka tidak berpikir masalah itu. Ya, kalau kita berpikirnya masalah undercutting memberatkan ini ya susah. Gimana caranya lawan orang yang jualnya lebih murah gitu kan? Tapi kalau kita berpikir bahwa ini tidak pengaruh dan sebagainya, ya tidak pengaruh jadinya. Pola pikirnya diperbaiki, pengetahuannya diperbaiki, cara ngomong menjelaskan ke dolen yang diperbaiki, sehingga dolen juga memandang undercutting ini bukan satu masalah besar. Gitu. Jadi, nah, ayo kita sama-sama mulainya dari apa? Buat satu kebiasaan aja, belajar, terapkan, itu aja. Ya, kalau Anda belajar, terapkan, lalu harus detail loh. Karena kalau detail itu tidak jelas. Ya, di sini banyak ibu-ibu loh. Nah, suami ngomong mau ngasih uang belanja, komitmen dari mulai nikah nih. Terus detailnya nggak jelas, mau nggak? Saya kasih 30 juta. Seneng toh? 30 juta besar kan? 30 juta 2 tahun uang belanjanya mau. Artinya harus ada detail yang kecil-kecil itu. Sebulan berapa? Seminggu berapa? Sehari berapa? Itu. Ya kan? Sama kita jalan IC juga harus gitu. Oke kita mau belajar apa? Kapan? Berapa? Itu harus detail.
kayak tadi misalnya belajar paling gampang lewat video misalnya. Karena kalau suruh baca saya yakin di sini siapa yang senang baca? Oh masih banyak wah hebat. Yang senang baca bisa gagal media juga tambah ilmu lagi. Tapi yang tidak senang nonton video itu kan paling praktis toh. Ya kan? Tinggal nyetel ini. Kalau bagian kita tahu tag 2 kali di kanan ini kan dia tambah cepat 10 detik, tambah cepat 10 detik. Jadi kita tidak banyak habis waktu untuk dengerin yang kita sudah tahu dan bosan gitu. Cara saya gitu, saya scan supaya cepat nontonnya. Jadi singkat saya dapat materi apa yang saya perlu yang paling efektif. Nah, kalau kita begitu bertekad dong, satu hari nonton berapa video? Ya. Misalnya untuk pemula minimal 3 video satu hari. Jadi ilmunya cepat dan itu pun dipilih videonya. LOP yang bagus mana? BOP yang bagus mana? Caranya kan macam-macam BOP. Bisnis orientasi produknya macam-macam caranya. Ada yang nyinggung dari pensiun nyaman, ya kan kayak yang pernah saya bawakan. Ada yang nyinggung dari Anda mau nggak 100 juta income-nya dalam 3 bulan pertama. Ada yang nyinggung dari mana-mana gitu. Yang jelas juga harus di-link ke harapan dan impian. Kita masuk ke AFC ini, harapannya apa? Ya. Misalnya, saya mau tanya ya, Pak yang bagi itu Pak siapa namanya? Agus. Banyak banget Agus ya. Pak Agus, harapannya masuk AFC apa Pak? Sudah gabung ya? Sudah member ya? Apa? Suksesnya itu apa maksudnya? Yang detail. Apa yang dimaksud dengan sukses itu? Lebih baik itu maksudnya gimana? Maksudnya ketemu kumis ya, ngobrol-ngobrol itu kan juga baik. Dapat income yang lebih. Income-nya berapa yang lebih itu yang baik? Karena semua income yang bisa saya tambahkan 1.000 sebulan baik dong. Atau belum gitu. Yang dibilang baik itu berapa? 10 juta sebulan. Nah jadi lihat ya, bahkan waktu ditanya jawabnya lama gini karena belum pernah berpikir gitu. Terus ya otomatis kalau kita nggak punya tujuan, terus kita mau gerak di AFC ngapain? Ya nggak jelas juga gitu. Otomatis kalau ada hambatan sedikit ditolak tetangga, ditolak teman selesai. Karena bagi kita sudah cukup segitu. Tapi akan berbeda kalau kita sudah pernah mikir, sudah detail, bahkan sampai perasaan kita terlibat. Ya. Misalnya ya kayak yang mau nyekolahin anak kayak Pak Gunarto cerita di acara Jogja ya. Siapa di sini yang hadir di Jogja ada? Wah hebat banyak itu saya yang hadir di Jogja. Waktu Pak Gunarto ngomong, saya nangis dalam hati. Ya, luar biasa. Bagaimana anaknya nggak bisa sekolah sampai Pak, aku nggak bisa di wisuda. Ya sebagai orang tua mau ngomong apa kalau nggak mampu? Ya udah, masa gitu? Ya sudah nggak bisa di wisuda, nggak bisa di wisuda. Atau bilang kamu pasti wisuda, tapi caranya gimana nggak punya daya gitu. Itu pasti sangat memakan ya. Ini kalau dijadikan dorongan sesuatu yang kuat banget, ya kan? Atau kita pikir nih kehidupan sekarang misalnya gitu, misalnya, masih kontrak gitu ya. Tiap tahun kontrak. Tahu nggak? Tahun depan kontrakan akan naik tinggi. Sadar nggak? Belum sadar ya? Gini loh, dengan adanya perang Rusia dengan Ukraina, itu Ukraina di embargo, minyak nggak bisa dijual semua, dia jengkel, tambah dia nggak mau jual sekalian. Minyak mentah meroket tinggi, emas meroket tinggi karena tidak pasti situasi dunia. Nah, artinya apa? Kalau sudah naik, BBM di Amerika naik 100% harganya. Artinya apa? Di Indonesia kira-kira naik nggak? Naik. Nah, kalau naiknya kira-kira 100 apa dekat-dekat 100? Mungkin 100 nggak berani karena nilai politis ya. Tapi kalau naik 50% aja bisa bayangin nggak? Artinya apa? Begitu minyak naik, seluruh hal akan naik, betul nggak? Iya. Mau beli kerudung naik, kain naik, produksi naik kok. Mau makan naik, nah, mau gojeknya aja naik, bensinnya, kebutuhan tukang gojeknya juga naik. Gitu. Itu pertama. Kedua, COVID. Selama COVID ini negara-negara semua cetak uang sebanyak-banyak. Udah nggak masuk akal. Cuma bagi orang awam nggak tahu. Tapi kita yang ikutin kita tahu. Jadi dengan atau tanpa perang sebetulnya sudah akan terjadi inflasi yang besar-besaran. Dan sekarang ini tercatatkan 40%. Nah nanti gimana nih di masa depannya? Nggak lama lagi semua akan naik sangat tinggi. Gitu. Nah untuk Bapak Ibu kan kasih tahu duluan, siap-siap aja mulai sekarang. Apa solusi?
Misalnya gini, wah saya mau rumah yang kayak istana, ya. Pembantunya nggak usah banyak-banyak, 12 orang cukup, kokinya 5 cukup, misalnya gitu. Itu sesuatu yang menggiurkan yang bisa saya perjuangkan kalau memang itu berarti sekali bagi saya, ya. Atau ibu-ibu bilang saya mau emas semua nih, gelangnya keroncong di sini semua, sehingga kalau nunjuk begini lawan bicara langsung wah ini ibu sultan, gitu. Misalnya gitu. Tapi bisa juga yang mendorong kita adalah ketakutan, ya kan? Bayangkan loh kalau inflasi yang akan datang itu terjadi, semua barang naik, nggak usah banyak-banyak, 50% aja. Gaji Anda cukup, income Anda cukup, gitu. Seluruh orang akan dimiskinkan dengan cara masif dan banyak sekali. Pada saat itu, terus gimana? Uang sekolah naik, segala naik. Nah, ini semoga bisa menjadi daya dorong juga untuk lebih serius bergerak di AFC. Karena AFC adalah satu-satunya yang terbukti kebal sama krisis. Ya kan? Di saat semua orang itu mati-matian tidak punya uang, kita mati-matian uangnya banyak. Pameran semua tuh Samurai ini beli Pajero baru ya. Kalau Anda ikut di grup Samurai tahu tuh. Si A beli Pajero baru, si B beli BMW baru, si C rumahnya baru. Dokter Wiki rumahnya kayak istana sekarang, dari dulunya mau rontok gitu ya, kayak sarang lebah. Sekarang mewah semua. Beli tanah, beli apa semuanya. Ini Grandson beli tanah berapa hektar. Artinya apa? Semua berubah nasib di sini. Di saat orang mati-matian tidak punya duit, kita mati-matian duitnya kebanyakan. Nah, bukti sudah ada jelas. Sekarang tinggal mau tidak Anda mengejar ke sana. Mau dokter ini gimana caranya? Tadi sudah dibilang nih, rubahlah kebiasaan Anda, pelajarilah aksi secepat mungkin. Minimal 3 video sehari, kalau bisa 5 video sehari Anda lebih cepat lagi. Praktek, latihan. Jangan ragu-ragu. Teman saya sudah semua saya prospek dokter ini. Baca bagaimana caranya punya teman baru. Kan saya sudah bikin videonya, sudah saya share juga. Bagaimana caranya dari siapapun kita bisa bergerak. Ya. Lalu teman-teman yang sudah dulu menolak itu, coba deketin lagi dengan cara yang baru. Karena menolak bukan berarti selamanya menolak. Bisa jadi dulu dia menolak tapi sudah hampir mau. Ya, kasar aja gini, paksa dong. Nggak dipaksa. Iya kan? Sama kayak nyari pasangan kan. Ya, ngerayu cewek misalnya. Sama saya dong ini. Ceweknya narik tangan begini. Terus kita bilang, oh enggak mau. Belum tentu. Itu refleks. Dipegang narik itu refleks. Dipegang lagi iya. Bisa jadi dong. Lo banyak yang gitu toh. Atau ibu-ibu yang ketawa nih dulu gitu. Sama juga kan ibu-ibu ngerayu laki-laki juga dulu waktu muda kan sama ya kan. Ini wah lakinya kayaknya cuek-cuek gini padahal nanti begitu ditinggal ngikut. Ya kan? Artinya yang kita prospekin sama seperti itu. Kan saya sudah bilang dulu leader utama saya aja semua nolak.